Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'd. Hadratal habaib wal muhtaramin, wabil khusus guru kita yang mulia Habibana al-Mahbub Al-Habib Fahmi bin Habib Ali bin Habib Muhsin Al-Bar Mata'allah Bidul Khaliyati, dan juga jamaah Majelis Al-Bariyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberi nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga malam hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul untuk kita berzikir, bermunajat, bersolawat kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Majelis Rutin, yaitu Majelis Al-Bariyah. Mudah-mudahan kumpulnya kita bersama akan memberikan rahmat, hidayah, tunjuk, inayah, pertolongan, sehingga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang menjadikan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian pembacaan kitab Nashihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Yaitu kita lanjutkan setelah pembacaan muqaddimah, bismillah, ta'awudz, bismillah, kemudian bacaan la haula wala quwwata illa billah, sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menginjak kepada pendahuluan, yaitu qala al-musannif hadzal kitab an-Nashihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, yakni Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad wa nafa'ana bi ulumi fid dar amin. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibha aw imra'atun yaqifuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di sini pengarang kitab An-Nashihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah setelah berbicara tadi ta'awudz, bismillah, la haula, kemudian amma ba'd, setelah itu, setelah membaca la haula, sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu, kemudian mengutip hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu innamal a'malu binniyah likulli wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu, segala amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Kemudian apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi wa innama likulli imri'in ma nawa.
Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Makanya niat itu penting, Pak. Dan dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya. Jadi begini, Pak. Kalau kita untuk niat yang baik, ini ada satu hadis begini. Jadi Rasulullah ini di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah itu Rasulullah pernah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Malaikat Jibril. Jadi kalau ada orang niat melakukan kebaikan, malam Sabtu ada pengajian, Al-Bariyah mulai, saya niat mau berangkat, niatnya saja sudah dicatat pahala. Niatnya saja sudah dicatat pahala. Kalau kita sampai datang melakukan, bukan dikasih 1, tapi bisa 10 kali lipat. Bi asri amsali. Itulah keunggulan umat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah pun diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang berniat tidak baik, berniat tidak baik, itu bukan dicatat dosa, bukan. Kata Allah, jangan catat dulu, jangan dicatat dulu. Andai kata sampai dia nggak melakukan perbuatan nggak baik itu, dicatat pahala. Kalau yang tadi kan orang niat yang baik, baru niat baik aja sudah dicatat pahala. Kemudian andai kata melakukan kebaikan itu bisa dicatat 10 kali, bisa sampai 100 kali. Subhanallah. Makanya kita beruntung. Kita sudah niat, sudah dikasih tahu sama Habib, malam Sabtu ada pengajian, saya mau datang. Itu sayanya mau datang ini niat doang, itu sudah pahala. Makanya rugi para hadirin kalau kita di sini niat ini penting. Makanya ada istilah niatul sholih, niat yang baik. Kita harus selalu niat yang baik. Mau apa saja, jangan sampai kita mempunyai niat yang nggak baik, tapi kita usahakan niat yang baik. Itu dalam satu makalah disebutkan. Ya memang perkataan sahabat ya. Kalau nggak salah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menyampaikan kalau orang sudah mempunyai niat yang soleh itu pasti akan baik terus. Amin. Ada satu kejadian di Hadramut. Ini ada ulama yang cerita ulama. Ya, ini kejadian nyata. Dan memang disebutkan dalam satu hadis nanti di akhirat itu ada orang-orang yang mendapatkan kebaikan padahal dia nggak melakukan di dunia. Coba, ada pahala haji, ada pahala semuanya, padahal dia nggak melakukan. Tapi apa? Niat doang, niat yang baik, niat yang soleh. Ini ada satu kejadian yang luar biasa. Ini yang cerita seorang alim ya. Kita percaya 100%. Dan itu kejadian nyata juga. Saya namanya lupa. Ada seorang syekh ya, kerjaannya itu tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu. Kira-kira tukang sol sepatu itu penghasilannya berapa? Sehari itu. Ya kalau banyak ya lumayan juga, tapi ya ngesot ya kalau kurang itu 1.000, 2.000 bahkan begitu ya. Apalagi zaman dulu. Ya itu niat. Saya kepengen berangkat haji, ingin melakukan ibadah haji, ngumpulin tuh dari penghasilannya sampai 20 tahun. Sampai 20 tahun cukup itu.
uang daftar. Ya, tapi zaman waktu itu ya memang perjalanannya pakai onta ya. Masih pakai onta ke Hadramut, ke Mekah itu ya lumayan jauh nih. Ya, lumayan jauh perjalanan. Pas waktu sudah daftar, saya daftar nih untuk berangkat haji. Catat ya pemberangkatan bareng sama kafilah yang lain. Subhanallah. Suatu ketika istrinya hamil muda. Kalau hamil muda kan pengen macam-macam. Kalau bahasa nyidam ya, nyidam ya, nyidam. Waktu istrinya masih nyidam apa? Malam-malam nyidam itu apa? Pengen makan sate. Pengen makan sate. Pengen makan sate kambing. Sate kambing muda. Pengen makan sate. Malam-malam coba. Kalau siang masih mending. Malam-malam pengen makan sate. Ini karena keinginan dari ini ya mau nggak mau kan dicari kan. Pas kebetulan malam-malam ada orang lagi bakar sate kambing. Daging kambing. Coba cari itu. Ya walaupun satu yang penting sudah cukup katanya istrinya. Dicari memang rupanya tetangganya nggak jauh lagi bakar kambing. Waktu bakar kambing didatangi ada seorang ibu sama anak itu lagi bakar kambing yang lebih muda. Bu, mohon maaf, saya pengen beli kambing ini ya walaupun satu tusuk atau gak usah banyak-banyak karena istri saya lagi nyidam. Pengen sate kambing malam-malam itu ya antara jam 1 malam itu jam 1 malam. Kata ibu ini, mohon maaf, ini kambing ini yang saya bakar halal buat saya, haram buat ente. Bahasanya begitu. Kenapa sih? Kenapa halal buat Anda berdua kok haram buat saya? Ya ini mohon maaf, kami ini orang yang gak mampu, miskin. Sudah 3 hari 3 malam gak makan. Pas suatu ketika ada tetangganya mau buang bangkai kambing. Jadi kambing sudah mati. Kambing sudah mati. Jadi begitu. Jadi saya katanya ibu ini di apa? Saya lihat ada orang, saya lihati buangnya kemana, diambil. Akhirnya kita ambil beberapa potong. Kalau orang yang nggak pas kebetulan memang nggak ada sama sekali kan boleh ya gitu. Halal. Makanya halal bagi saya, haram bagi Anda. Nggak boleh. Karena saya memang ini ya ternyuh. Masih ada orang sampai nggak makan, kita punya tetangga. Akhirnya pulang nih, uang yang mau buat daftar haji dikasihin semua. Ada ngomong sama istrinya, udah nanti masalah kambing nanti aja deh. Katanya, lu mau kemana? Ini nggak cerita dulu sama istrinya. Dan yang penting ini uang dikasih semua. Jadi sudah ngumpulin 20 tahun bukan buat tadi sudah daftar sudah tapi belum dibayarin, tapi uangnya dikasihkan ke ibu. Sudah dikasihkan uang semuanya. Sudah nih. Karena ibu tapi tolong jangan ngomong-ngomong sama orang. Saya kasih lillahi ta'ala. Kan luar biasa itu. Sudah 20 tahun ngumpulin duit, sudah waktunya berangkat kejadian. Akhirnya yang tadi daftar gagal istilahnya mengatakan. Kenapa? Alasannya istri saya hamil muda, nggak bisa ditinggal, begitu. Padahal bukan itu sebenarnya. Akhirnya suatu ketika nanti sampailah waktunya berangkat. Waktu
waktunya berangkat, kira-kira berangkatnya nggak jadi berangkat. Tapi subhanallah, setelah mereka pada pulang, pemberangkatan selesai, ibadah haji dilaksanakan, dan selesai pulang, orang-orang yang haji sudah pulang. Nah ini kan, ini si syekh ini, orang ini yang tadinya seperti itu kan datang ke tempat-tempat ini yang teman-temannya yang tadinya mau berangkat bareng. Istilahnya meminta doa, ya kan gitu kan, biasanya orang gitu, pulang haji kita datang kan gitu. Setelah datang satu-satu mereka ngomong, katanya kamu gak datang, gak ikut haji, tapi ya tawaf kamu ada, sa'i kamu ada, wukuf kamu ada. Jadi teman-teman sampai ditanya semuanya yang berangkat, ya kan ada, ya semuanya lihat semua, padahal nggak berangkat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Padahal orangnya di rumah tuh nggak melaksanakan, tapi kan sudah niat tekadnya kuat itu. Makanya ini penting, niatun saleh itu penting. Makanya kita harus banyak-banyak niat yang baik. Makanya apa hadis lagu wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu tergantung dengan niatnya. Kalau dia niatnya baik, pasti akan dicatat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau dia niat enggak baik, Allah enggak catat. Allah enggak catat. Kalau dia sampai enggak melakukan, catat pahala. Tapi kalau dia melakukan, naudzubillah ya, dicatat tapi satu dosa. Tapi yang kita mudah-mudahan dihindarkan dari seperti itu. Amin. Ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Setelah Nabi kita Muhammad menjelaskan seperti tadi, innamal a'malu binniyat, orang itu tergantung dengan niatnya. Kemudian selanjutnya faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan barang siapa yang dia itu pindah ke jalan Allah, maksudnya hijrah. Dari hijrah sudah niat untuk ke jalan Allah dan Rasulnya, maka apa? Fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka dia termasuk sudah dicatat oleh Allah telah pindah ke jalan Allah dan Rasul. Jadi niatnya dia itu kemana? Pindah untuk di jalan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan jalan Allah dan Rasul. Maaf ya. Kita kan hidup pengen bahagia, pengen selamat dunia akhirat, kan seperti itu kan? Kita pengen seperti itu. Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW di bulan Rajab ini itu kaitannya masalah kehidupan. Masalah kehidupan. Rasulullah SAW itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah karena keinginan Nabi apa keinginan Allah? Keinginan Allah. Kenapa sih harus dibawa ke langit ketemu dengan Allah? Padahal Allah bisa nggak menemuin Rasulullah di mana saja, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa harus ke arasnya Allah? Ini Allah akan tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi di Al-Quran Allah menceritakan ada seorang nabi bernama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu dikenal kalimullah, orang yang biasa berkomunikasi dengan Allah, tapi nggak pernah lihat Allah, nggak pernah lihat Allah. Dari suaranya saja indah banget, indah luar biasa. Kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya indah. Makanya suatu saat Nabi Musa kepengen ketemu langsung dengan Allah, pengen melihat wujudnya Allah. Allah ini diceritakan dalam Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan bahasa kita, ya Allah, aku pengen melihat Engkau ya Allah.
Aku pengen melihat Engkau ya Allah. Inni anzur ilaika ya Allah. Bahasa begitu. Kemudian Allah mengatakan walan taro. Bahasanya Allah begitu. Kamu gak akan bisa melihat aku. Kalau menurut ilmu nahwu itu kalau elang itu sama sekali gak bakal bisa. Sampai kapanpun gak bakal bisa. Tapi maksa. Nabi Musa maksa pengen melihat Allah. Maksa pengen melihat Allah. Maksa. Ya Allah, aku pengen. Mungkin kalau aku melihat wujud Engkau ya Allah akan lebih indah. Akan lebih indah. Tapi Allah mengatakan walan taroni, gak bakal bisa. Akhirnya suatu saat Nabi Musa alaihissalam suruh naik gunung. Setelah suruh naik gunung, Allah mau menunjukkan wujudnya kepada Nabi Musa. Ketika baru mau ini aja, itu sudah goyang semuanya. Dan Nabi Musa terjatuh. Fakot so'ikot dalam bahasa Al-Quran juga terjatuh. Nabi Musa alaihissalam. Karena memang gak bakal bisa. Tapi sebabnya apa? Karena kemauannya Nabi Musa, bukan kemauan Allah. Kemauannya Nabi Musa. Allah sudah ngomong lantaran gak bakal bisa, tapi maksa. Makanya terjadilah seperti itu. Nah ini kalau dalam bahasa ilmu tasawuf, kalau orang yang keingin itu namanya murid, ya itu usahanya luar biasa, murid, ya itu namanya murid. Tapi kalau yang dikehendaki Allah namanya murad. Contohnya Nabi kita Muhammad ya. Rasulullah SAW nggak pernah minta ketemu sama Allah, nggak pernah minta. Rasulullah ibadah melakukan ibadah terus. Maka suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW diundang oleh Allah, kehendak Allah. Inilah yang namanya murad. Di dalam ilmu tasawuf itu ada istilah murid, ada istilah murad. Kalau murad gampang, apa saja gampang. Ya, maaf kalau bahasa kita nggak perih kan. Tapi ya syaratnya ya kita ikuti aturan dulu, ya, ikuti aturan Allah. Jadi hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kita harus pindah ke Allah dan Rasul. Jadi Allah pun akan mencatat seperti itu. Nggak usah diminta, tapi Allah yang ingat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad, bayangkan Nabi kita Muhammad SAW dipanggil oleh Allah, diundang sampai disiapkan kendaraannya, buruk, ya kendaraannya, dan Rasulullah duduk doang. Secepat kita sampai ke langit 1, langit 2, langit 7, sampai ke arsy Allah, sampai ke Raff-Raff, ya, dan sampai ke satu tempat yang mana tidak ada makhluk pernah ke sana kecuali Nabi kita Muhammad. Iya, sama sandalnya, coba sandalnya ikut. Dan itu dalam satu riwayat itu baina qausain atau anna dalam Al-Quran itu ukurannya itu ini apa seini apa namanya sehasta, dua hasta dekat banget, ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah langsung ketemu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW kenal Allah. Nah, kalau kita pengen murad seperti Nabi kita bisa. Sebenarnya bisa. Ya memang harus kembali kita tadi hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau Nabi Musa murid itu susahnya luar biasa. Kepenginan ini susah, ya. Makanya inilah beda nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini menggambarkan seperti itu. Kalau kita kepengen menjadi termasuk orang-orang yang murad, harus itu hijratuhu ilallah wa rasulih. Kemudian selanjutnya wa man kanat hijratuhu
ila dunya yusibha awi qur'atin yang kutuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, ini simbol sebaliknya. Kalau dia hijrahnya ke dunia, niatnya ke dunia saja, ya, ke dunia saja, maka nasibnya pun dapatnya dunia doang. Dunia terus dikejar, ya, akhiratnya dikesampingkan. Ya kan dapatnya di dunia saja, ya. Dan di sini awim ro'atun yang tihuha, atau dia menikahi seorang wanita. Maksudnya ini simbol saja. Bentuk keduniaan adalah menikahi seorang istri perempuan. Itu simbol saja. Apalagi sampai dengan dia salah satu dunia itu adalah istri. Salah satu dunia adalah istri. Dengan dia cintanya dengan istrinya sampai melupakan Allah. Itu. Nah, maka disebutkan fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dia pun akan mendapatkan pindahnya apa yang dia niatkan, seperti itu. Ya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Insyaallah kita kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan kita menjalankan apa yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita tutup dengan doa. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala raza asrafna wa tub alaina tauba taksiri kulli hauba wastur lana ghawrati wa hamili rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil lillahi wa kulli li mahabba aw ghiratin aw sohba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wajudan manna lati salimina bil mustafa rasuli nazabi kulli